Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah semua baik ya. Doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik Ibu sudah mengirimkan Google Form untuk kehadiran di grup WA. Apakah sudah mengisinya? Sudah Bu. Oke. MK 28 Ya. 20X Excellent. 12 KS 1 Luar biasa. Who are you? Problem solver. Oke, siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas apa? Materi minggu kemarin kita mempelajari tentang bagaimana caranya memasang laken atau spray di tempat tidur lansia. Oke, ingat ya. Ini kita akan belajar tentang memandikan lansia yang tidak potensial atau rentak di tempat tidur. Ada yang tahu lansia yang tidak potensial itu seperti apa? Saya, Bu. Siapa? Oh, Nuha. Silakan Nuha. Lanjut usia tidak potensial itu adalah lanjut usia yang tidak berdaya, sehingga hidupnya itu bergantungan kepada bantuan orang lain, Bu. Oke, yang betul yang dikatakan oleh Nuha. Jadi kita akan membahas kompetensi dasar 3.18 menerapkan pemeliharaan kebersihan diri lansia. Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti anak-anak 12 KS 1 dapat menyimpulkan fungsi dan tujuan mandi sesuai dengan fungsinya, terus memilih perlengkapan mandi, terus habis memilih, terus menyusun perlengkapan dan bahan mandi pada troli. Lalu sesuai tadi ya, sesuai dengan penempatannya, serta menyiapkan alat dan bahan memandikan yang tidak potensial atau rentan di tempat tidur dan memelihara kebersihan diri lansia secara tepat. Nah, KKM kita itu berapa anak-anak? 80. Oke, 80 untuk ke atas. KKM-nya 80 ya, karena kalian ditujukan untuk ke industri. Oke, baik, dalam pelaksanaan pembelajaran ini kita akan melihat video terlebih dahulu tentang peralatan memandikan lansia yang tidak potensial atau rentan di tempat tidur. Silakan anak-anak mengamati videonya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat? Pada hari ini kita akan membahas materi tentang memandikan lansia yang tidak potensial atau rentan di tempat tidur. Troli di bagian atas ditata dengan sabun, masker, waslap, sarung tangan, minyak kayu putih atau minyak telon jika diperlukan. Tadi ketika sudah melihat tayangan video tentang peralatan lansia yang tidak potensial atau rentan di tempat tidur. Ya, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Tria. Oke, menurut pendapat saya tentang video sama yang Ibu sudah praktekkan tadi, jadi itu saya ngerti Bu, apa sih pengertian dari memandikan lansia, fungsi dan tujuan memandikan lansia, serta saya mengetahui apa saja sih fungsi dan alat-alat mandi untuk lansia yang rentan di atas tempat tidur. Nah, contohnya, tadi itu saya ada lihat baskom yang fungsinya itu untuk tempat air hangat dan air dingin. Nah, yang terakhir dalam video Ibu menjelaskan cara menyiapkan dan menata alat serta bahan di atas troli. Oke, tadi kan sudah nonton tuh videonya. Terus siapa yang bisa menyebutkan fungsi dan tujuan dari mandi? Menurut saya, fungsi dari mandi membuat kulit kita lebih sehat, mengurangi ketegangan otot, sirkulasi darah menjadi lancar, serta menghilangkan kuman yang ada di dalam tubuh. Tujuan mandi lansia di tempat tidur adalah untuk menjaga kebersihan tubuh, mengurangi infeksi akibat kulit yang kotor, dan menambah kenyamanan tubuh kita. Oke, ya kita beri aplaus untuk Sabila dan Priyananda.
apa yang dikatakan Sabila, Triananda, dengan mandi kulit lebih sehat, sirkulasi darah menjadi lancar, menghilangkan bau tidak enak. Kan nggak enak ya kalau misalkan di samping kita ada yang bau-bau begitu kan, kita nafasnya juga agak susah ya. Terus kita jadi rileks sama segar. Saya mau nanya, Bu. Siapa? Randini. Iya, Silakan Bu. Randini. Kalau misalnya lansianya dalam kondisi demam tuh, Bu, terus apa diwajibkan, Bu, dia melakukan kegiatan mandi atau ada cara tertentu yang dilakukan, Bu, agar lansianya tetap bersih? Kalau menurut pendapat saya nggak boleh, Bu, karena kalau menurut saya itu lebih baik dikompres daripada dimandiin, karena kan lagi demam. Terus kalau misalkan orang lagi demam, kebanyakan kalau kena air nanti dia malah kedinginan atau malah bikin demamnya tambah tinggi. Jadi menurut demam itu kan reaksi tubuh saat terkena infeksi atau penyakit karena tubuh mengalami peradangan sehingga suhu tubuh kita naik. Ketika orang mengalami demam akibat penyakit, seringkali orang bilang jangan mandi untuk menghindari suhu tubuh semakin tidak stabil. Prinsipnya di sini adalah orang sakit itu harus bersih. Justru ketika kita atau lansia terkena demam, maka mandi sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi dari lansianya. Tapi caranya gimana? Mandinya dengan air hangat. Demam itu bukan penyakit, tetapi lebih kepada hasil proses peradangan dalam tubuh sistem imun kita yang sedang melawan infeksi, menaikkan suhu tubuh untuk memberi sinyal bahwa ada bagian yang terkena infeksi. Nah, bisa dikatakan demam kalau suhu tubuh mencapai 38 sampai 39 derajat Celcius. Itu untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak dan lansia, suhu tubuh mencapai 37 derajat Celcius, itu bisa dikatakan sebagai demam. Cara mandinya diapain? Diseka ya, kita menyeka tubuh dengan lap atau waslap dengan menggunakan air hangat tadi. Jadi jangan air dingin atau air biasa. Oke, Randini sudah ngerti, Randini? Iya, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau nanya, tadi kan sudah nonton videonya. Sekarang peralatan mandi itu apa aja ya? Saya, Bu, mau jawab. Oke, silakan Nuha. Iya, Bu, saya mau jawab ya, Bu. Di sini kan ada troli ya, Bu. Trolinya itu ada 3 tingkatan gitu. Nah, di tingkatan bagian atas ini ada hand body, ada sampo, terus ada sabun juga, ada minyak air putih, sama bedak. Nah, peralatan ini tuh kita tanyain dulu, lansianya mau pakai atau enggak. Nah, lanjutnya itu di sini ada tisu, dan ada 4 buah waslap. Perlak dan handuk kecilnya ini di bagian atas. Kita naruhnya ini harus urut, nggak boleh asal. Itu siapa? Nuha pernah memandikan nenek atau tadi neneknya ya, Neng? Iya, Bu. Paling saya cuma bantu-bantu aja, Bu. Oh, kenapa, Neng? Kok cuma bantu doang, Neng? Orang tua saya yang sering nganuin, Bu. Oke, nanti kalau udah kalau sudah mulai belajar memandikan lansia, Nuha bantuin memandikan ya, Neng ya. Kan gantian ya, Neng ya. Kemarin Nuha dimandiin sama nenek waktu kecil. Nah, sekarang giliran Nuha berbakti kepada nenek. Kalau misalkan mungkin Nuha sekarang belum memandikan karena belum tahu gimana caranya, tetapi nanti setelah kita mempelajari perawatan lansia ini, Nuha bisa langsung mempraktikkan kepada neneknya. Kan lumayan, Neng, dapat pahala ya, Neng ya. Iya, Bu. Oke, tadi sudah bagus banget yang disampaikan oleh Nuha. Ada tambahan? Bu, saya Bu mau nambahin, Bu. Kenapa ya, Stefani? Jadi ketika kita memandikan lansia itu kita juga harus menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, yaitu seperti ada sarung tangannya, Bu. Kemudian ada masker dan juga ada celemek atau apron. Saya Bu Retno Setiawati. Ya, Retno, silakan Retno.
Ibu, saya mau nanya, Bu, kalau misalnya kita memandikan lansia yang tidak potensial itu, yang di atas kasur, itu membutuhkan berapa orang ya, Bu, untuk memandikannya? Oke, Ibu jawab ya langsung ya. Kalau memandikan lansia itu kalau bisa 1 orang, kalian melakukan tindakan memandikan lansia. Cuma kenapa hanya 1 orang? Itu supaya lansianya itu merasa nyaman dan privasinya menjadi terjaga. Nah, gimana Bu kalau misalkan lansianya gendut? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh minta pertolongan sama teman kita, boleh 2 orang. Tetapi untuk yang memandikan hanya 1. Yang temannya apa? Temannya itu hanya untuk memobilisasikan saja. Masih sekarang anak-anak silakan mengisi LKPD. Ibu sudah share ya di grup WA. Silakan diisi dulu. Kalian tadi sudah mengisi LKPD. Lanjut ya. Yang pertama untuk cara nyusun perlengkapannya itu, untuk pada bagian atas roli itu ada sabun, masker, sarung tangan, sisir, cermin, bedak, minyak kayu putih atau minyak telon jika diperlukan, lalu juga ada hand body jika diperlukan. Lalu untuk di bagian tengah troli ada celemek atau apron, lalu ada handuk kecil yang dialasi dengan perlak kecil, lalu ada selimut mandi, handuk sedang, handuk besar dengan alas perlak, lalu baju bersih pengganti. Dan untuk di bagian terakhirnya itu ada pispot untuk buang air besar dan juga urinal untuk buang air kecil. Oke, ya. Nah, Caca di rumah punya troli nggak, Neng? Enggak. Kalau di rumah nggak ada troli, terus ada lansia atau ada nenek kita yang sakit, terus Caca pakai apa, Neng? Saya ganti pakai rak, Bu. Pakai rak. Ada. Raknya kayak gimana? Coba. Kayak gini. Nah, itu bisa nggak, Neng, digunain menurut Dikau? Saya bisa, Bu. Iya, betul. Bisa digunain ya. Taruhnya deket, oke, itu udah benar. Itu di sudut ya, Neng, ya? Di sudut ya, Neng, ya itu? Nah, nanti disusun, Neng. Oke, dari pembahasan hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, siapa? Baik. Ya, silakan Baik. Jadi dari kesimpulan materi hari ini yang saya tangkap itu, dengan mandi badan kita akan menjadi lebih segar, bisa memperlancar peredaran darah, bikin diri kita jadi rileks dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terus juga kulit kita selalu bersih, jauh dari kuman, mengurangi infeksi akibat kulit kotor, terus nggak gampang kena penyakit, terus juga bikin nyaman, tentunya kan ngejaga kesehatan tubuh. Terus dari materi kali ini juga kita jadi tahu, Bu, kenapa sih mandi itu penting, kenapa sih lansia yang bahkan nggak potensial itu harus tetap mandi walaupun dia nggak banyak beraktivitas. Terus kita juga jadi tahu alat dan bahan apa aja yang bisa kita gunain buat mandiin lansia, kayak yang tadi udah Ibu jelasin sama yang teman-teman kasih tahu juga, ada baskom, waslap, handuk, perlak, dan lain-lain. Terus kita juga jadi tahu, Bu, gimana persiapan dan penataan peralatan untuk mandi agar lebih mudah pada saat melakukan tindakan memandikan lansia. Gitu, Bu. Oke, ya. Kita beri plus untuk Baik. Terus kalau misalkan sudah selesai memandikan, jangan lupa baskom itu kan ada air, terus ada air bilasan, ada air sabun. Itu jangan dibiarin. Langsung diapain, Neng? Langsung dibuang airnya. Dibuangnya juga jangan main buang-buang di inian aja, taruh di kloset boleh, dimasukin. Jadi tidak nyebar ininya bakterinya. Terus juga peralatannya dibersihkan lagi, dirapikan kembali. Jadi kalau misalkan udah selesai, langsung ngisi ujian ini ya tentang materi hari ini. Silakan nanti dikerjakan. Terus untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai praktik memandikan lansia yang tidak potensial atau rentan di tempat tidur. Jangan lupa besok harus menggunakan baju praktek. Terus kalau nanti Ibu akan mengirimkan video memandikan lansia di tempat tidur. Nah, silakan kalian mau mempraktekkan di rumah boleh.
Kalau misalkan peralatannya tidak ada, boleh silakan datang ke sekolah dengan bawa surat izin dari orang tua ya. Terus sama prokesnya juga mau dipimpin doanya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.